Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode podcast Bina Esa TV. Pada kali ini bersama kita yang seperti biasa guru kita Pak Profesor Samsudi. Pada kali ini beliau akan membawakan sebuah formula yaitu tentang formula komunikasi efektif. Kenapa ya formula ini sangat penting? Intinya kenapa komunikasi itu sangat penting? Karena komunikasi itu memang sangat diperlukan, sangat penting dari berbagai aspek kehidupan kita. Baik aspek pribadi, aspek keluarga, dalam karir, dalam bisnis, komunikasi itu sangat-sangat penting. Nah, contohnya seorang pemimpin, bagaimana si anak buahnya itu bisa mengikuti dia dengan baik, itu bisa ditentukan oleh bagaimana cara komunikasi si pemimpin tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam ya bagaimana seorang pemimpin itu berkomunikasi dengan timnya atau dengan anak buahnya, baik di perusahaan, di organisasi, termasuk pemimpin keluarga ya, Pak Prof. Ya, kita akan bahas formula ini. Formula ini terdiri dari 5 komponen, ya, yang disingkat dengan formula SALAM. Ya, S-nya itu adalah salam, santun, senyum. Kemudian kedua A-nya atensi. Kemudian yang ketiga L-nya adalah lemah lembut. Kemudian yang keempat adalah A, akhlak mulia, fatonah dan amanah. Dan yang kelima, mental kaya. Selanjutnya, kita akan serahkan kepada Pak Prof untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan formula komunikasi efektif salam ini. Enggak, Pak Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Rahmat yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan satu formula singkat tentang komunikasi efektif bagi seorang pemimpin. Ya. Jadi komunikasi itu adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Diharapkan pesan itu dapat diterima dengan baik, ya. Sehingga tujuan pesan itu betul-betul bisa dimanfaatkan, yang memberikan pesan mendapatkan respon yang baik, kemudian mendapatkan bantuan enak mendapatkannya, kan jelas, ya. Untuk mulanya, Bapak gunakan satu formula singkat yaitu salam. Salam itu adalah panggilan, ya. Tujuannya itu seolah-olah mendoakan apa yang kita selami itu dalam keadaan baik dan sejahtera. Tapi ini merupakan satu formula yang masing-masing hurufnya memang punya makna tersendiri terkait dengan komunikasi tadi. Ya. Yang pertama S-nya salam, senyum, dan santun. Ya. Jadi seorang pemimpin yang baik kalau ketemu dengan anak buahnya, bahkan siapa saja, biasakan mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Selamat pagi, selamat sore, dan seterusnya, ya. Tergantung dari kebiasaan kita masing-masing menyampaikan salam kepada orang lain. Yang kedua, ya jangan sekedar ucapan, tapi korban kita juga sebaiknya dengan senyum, santun supaya enak dipandang. Dan yang ketiga, ya ucapannya adalah ucapan yang enak dengan yang santun, ya, yang halus, ya. Tidak terlalu keras mengucapkannya, ya. Dengan demikian orang akan menerimanya dengan baik. Ya. Yang kedua, ya, atensi. Ya. Seorang pemimpin yang baik itu harus atensi kepada anak buahnya. Kalau anak buahnya ulang tahun, ya ucapkan selamat ulang tahun. Ya. Kalau diundang, datangi dia. Kalau dapat musibah, ya sampaikan ucapan duka, duka, apa, duka berita kepadanya. Itu atensi-atensi yang baik yang disampaikan oleh seorang pemimpin kepada anak buahnya. Insya Allah, anak buahnya juga akan menjadi anak buah yang setia kepada. Yang ketiga, biasakan lemah lembut. Ya.
Jadi jangan membiarkan diri dengan sikap-sikap yang pemalas dan sebagainya, ya suka mengumpat, ya hujan keras jangan ya. Memang ada satu teori ya. Jadi suatu teori itu bahwa apabila kita berhadapan dengan anak buah itu harus sedikit beda ya. Namanya teori situasional. Kalau anak buahnya itu memang orang yang relatif sudah dewasa, sudah matang ya, sudah punya pengalaman, pendekatan kita itu harus pendekatan sosial ya. Menyampaikannya itu sesuai dengan apa yang telah dimilikinya oleh dia ya. Yaitu memberikan informasi yang jelas ya, yang akurat ya, yang dialogis ya, supaya dipahami ya. Sehingga perintah kita itu sampai kepadanya dan diterima dengan baik ya. Jadi pendekatan kita ini adalah pendekatan sosial ya. Tapi apabila anak buah kita itu kondisinya yang masih katakan pendidikannya rendah, belum punya pengalaman ya, kita harus sedikit otoriter, harus tegas ya. Perintahnya itu tidak usah dengan menggunakan yang katakanlah sikap-sikap yang halus, kalau perlu agak keras ya. Katakan kamu kerjakan ini, datang pagi-pagi jam 7, sore pulang sini, kalau barang-barang disimpan pada tempatnya di sini, di sini, di sini, begitu harus jelas ya. Jadi relatif otoriter. Karena memang dia yang pantas untuk melakukan pimpinan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, apa itu akhlak mulia. Ya. Akhlak mulia yang bertangkahnya dua aja lah ya. Pertama, pembina patronah harus cerdas. Ya. Yang kedua itu harus amanah. Ya. Jadi patronah itu artinya kita harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Nah, zaman sekarang itu zaman digital. Ya. Jadi komunikasinya itu tidak harus dengan cara tatap muka. Ya. Bisa menggunakan sistem ya, jarak jauh. Ya. Online. Ya. Tapi tentu saja kita juga harus memperhatikan kondisi dia. Ya. Alat komunikasinya dibantu. Ya. Untuk komunikasi itu ada biasa. Ya. Gerak biaya lebih pulsa dan sebagainya. Itu artinya kita cerdas. Ya. Jangan memerintahkan pada diri kita, padahal itu dalam kondisi misalnya alat komunikasinya kurang bagus, ya. Pendapatannya kecil, yang tidak bisa beli pulsa dan sebagainya, ya. Itu kurang cerdas. Ya. Toh itu tidak berlaku. Ya. Dan yang kedua, pemimpin amanah. Ya. Harus terpercaya. Ya. Apa yang diucapkannya itu pasti dilaksanakan. Ya. Antar perbuatan dan ucapan itu harus searah. Ya. Jangan sampai ucapannya baik, tapi dalam perbuatannya itu sebaliknya. Itu tidak boleh. Itu tidak amanah. Ya. Orang seperti itu tidak akan diturut oleh anak buahnya yang dipimpinnya. Ya. Dan yang terakhir itu adalah M. Ya. M itu mental kaya. Seorang pemimpin harus banyak memberi lah. Jangan hanya meminta. Ya. Ya. Boleh aja meminta supaya dia kerja keras. Ya. Dan kerja keras kerjanya bagus, sekali-kali berikan bonus. Ya. Ini kamu kerja bagus, ya terima kasih ya. Ini sebagai bonus ya. Sekali-kali demikian. Meskipun tidak harus selalu ya. Sudah bekerja keras dikasih upah dan usaha. Tapi sekali-sekali harus ya. Bapak punya pengalaman ya. Bapak pernah menjadi seorang guru ya. Ya, guru sekolah dasar ya. Bapak mah setiap anak yang pintar juga diberikan dia ya. Dan dia tidak hanya bapak PN ya, permen satu ya. Ini satu saat ya, Bapak pernah punya kesempatan pergi ke luar negeri, ke Amerika ya. Naik pesawat ya. Juga saya itu seorang pemuda ya. Dia itu belajar terus saja. Lama-lama dia ngomong katanya, Bapak itu pasang surya katanya. Betul, kok kamu tahu ya Pak? Saya murid Bapak katanya. Saya ingat dulu bahwa Bapak itu diberi permen gitu. Coba bayangkan ya. Sekian puluh tahun yang lalu diberi permen oleh Bapak. Jadi memang sekali-kali orang yang berbahasa itu harus diberikan ke dia. Nggak usah gede-gede ya. Sebab itu atensi ya. Dia itu merasa dihargai ya. Dan orang yang dihargai itu akan bekerja makin lama makin baik ya. Itulah secara garis besar Pak A dan pada hari sekalian suatu formula singkat bagaimana komunikasi yang efektif dari seorang pemimpin kepada anak buahnya. Dan misalnya bukan hanya pada anak buah ya. Ini juga bisa digunakan dengan komunikasi dengan siapa saja. Semangat. Oke, baik Pak Prof.
Alhamdulillah pemirsa kita sudah mendapatkan satu lagi formula tentang komunikasi ya. Seperti tadi disinggung bahwa ya komunikasi itu sangat-sangat penting, maka sangat penting juga kita memahami bagaimana cara komunikasi efektif. Mari kita akan perdalam ya satu persatu tentang formula komunikasi efektif salam ini. Yang pertama adalah 3S ya, Pak Prof. Salam, senyum, santun. Mungkin kalau menurut saya, salam, senyum, santun itu adalah fondasi komunikasi ya, Pak Bro. Bahkan dari seorang pemimpin kepada anak buahnya. Yang seringkali ya, mungkin nih banyak orang karena dia itu punya kekuasaan, saya kan seorang pemimpin, mereka itu melupakan yang 3S ini. Saya kan pemimpin, terserah saya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Bro? Jadi harapan itu jangan merasa dia pemimpin yang disalahin orang lain. Itu anak buah akan sangat enak ya, akan merasa dihargai apabila kita mendahului memberikan salam ya. Dengan senyum, dengan santun, tanya apa kabar, baik-baik saja gitu ya. Bagaimana misalnya istrinya sehat, anak-anak juga baik-baik aja. Itu anak buah itu akan senang ya. Nah, karena dia senang nanti dia akan bekerja lebih baik lagi dan akan patuh pada kita. Jadi jangan mementingkan ego ya Pak. Oh, Jangan, jangan. saya kan pemimpin. Ya, pada dasarnya seperti itu. Oke, saya akan masuk ke yang kedua nih Pak, tentang atensi. Yaitu perhatian ya. Jadi Tapi ya, ya, jadi dalam komunikasi memberikan perhatian kepada lawan bicara itu sangat penting. Yang seringkali ya yang jadi masalah itu kan Pak, banyak orang yang dia itu bukannya memperhatikan lawan bicara ya, tapi memikirkan apa yang akan dikatakan. Jadi dia belum selesai bicara, nah gimana nih saya cara menimpalinya. Nah, bagaimana nih menurut Bapak? ya, jadi seorang pemimpin itu harus atensi kepada anak buahnya, ya. Atensi pada pekerjaannya, bagi ada kesulitan bantu oleh kita, ya. Jangan dimarahi, ya. Mungkin dia belum paham, tunjukkan, ya. Dia akan senang, ya. Kalau di ulang tahun, ya berikanlah perhatian sampai ulang tahun, ya, berikan hadiah kecil, gitu ya. Itu tidak usah gede hadiah itu, ya. Dan maksudnya dalam keluarga, ya. Dan itu biasakan diri, ya. Kalau anak-anak bapak atau terputus sama cucu lah ya ulang tahun ya supaya diberikan hadiah berikan umur ya misal 10 tahun atau misal 15 tahun tiap-tiap tahunnya sekian rupiah gitu ya mengerti mereka itu ya tenang nah jadi atas demikian maka dia itu akan lebih dekat pada kita demikian pula ada teman kita ada musibah ya dia ucapkan dalam pesan kawan symphony kalau sakit ya kemudian kita kunjungi ya itu bagus sekali Pak ya. Jadi biayanya tidak gede ya, tapi dampaknya itu sangat besar. Bahwa dia itu merasa punya ayah, punya orang tua ya, yang bisa melindungi dan keras membuat dia. Berarti kalau begitu Pak, sangat penting ya seorang pemimpin ya itu benar-benar mengenal anak buahnya. Betul, Karena kalau tidak mengenal kan tidak bisa memberikan atensi. iya. Nah, pertanyaannya bagaimana nih Pak, cara membangun kedekatan, bagaimana cara membangun supaya kita itu lebih mengenal anak buah. Ya dicatat Pak ya. Jadi tentu saja kalau anak buahnya banyak, kita mungkin kita kenal Ya. semua ya. Tapi orang-orang terdekat kita yang membantu kita sehari-hari, sekretaris kita misalnya, kemudian tim kita ya, ya dicatat dalam pengeluaran kita ya. Jadi ulang tahun, seperti dia diperintah ulang tahun ya. Kalau ulang tahun dibuka setiap saat. Ini kapan, ini kapan, ya. Sehingga setiap saat kita bisa membantu, ya. Dan demikian dia akan senang lah. Ya. Nah demikian pula tadi kalau dia itu sakit kunjungi, ya. Kalau dapat musibah ya bantu, gitu ya. Kalau masalah ya ajak bicara. Kalau misalnya ada terdapat benturan di dalam kantor kadang-kadang begitu ya. Antar mereka ya dapat berikan nasihat, ya. Berikan solusi yang terbaik, ya. Itu pemimpin. Jangan dibiarkan, ya. Kalau ada masalah di antara mereka, ya, kalau dibiarkan akan mengganggu produktivitas perusahaan, Mas, ya. Karena mungkin mereka tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bekerja dengan baik, ya. Nah itu salah pemimpin. Kita membiarkan kondisi itu terus seperti demikian.
Jadi jangan terlalu banyak menuntut, Ya, tapi kita harus memperhatikan, termasuk eh, anak buah kita yang misalnya diberi tugas tapi tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Bisa saja mungkin dia itu kurang tepat Pak dengan tugasnya. Ya. Termasuk tadi Bapak bagaimana cara berkomunikasi yang situasional itu. ya. Nah, artinya kita itu harus benar-benar memahami karakter ya, karakter dan kapasitas dari si anak buah kita. Betul betul Pak. Dan dia memang beda harus tegas lah ya. Artinya kalau anak buah itu berbuat dengan baik, berilah dia itu bonus tadi ya. Kalau dia salah, itu harus tegas ya. Kamu salah ya, harusnya begini ya. Oke, sekarang dimaafkan, dari ke depan buat kita lagi ya. Itu harus begitu. Lebih-lebih apabila yang bersangkutan kondisinya itu masih, ya katakan pendidikannya rendah, pengalamannya belum lama ya. Kita harus jelas, instruksi itu harus jelas. Jadi sikap kita itu sedikit otoriter ya. Tapi kalau yang sudah matang, sudah dewasa, jangan otoriter ya, dia akan tersinggung ya. Lebih baik secara situasional, secara sosial ya, berikan pemahaman, pengertian ya. Sehingga dia itu bisa memahami kenapa dia dianggap salah dan sebagainya. Ya seringkali sekarang Pak banyak opini yang mengatakan pemimpin otoriter itu tidak baik Pak. Bagaimana itu Pak? Ya bagi yang dipimpinnya orang yang sudah terpelajar tidak baik ya. Tapi bagi yang orang yang masih perlu diri baik itu ya. Dampaknya baik ya. Ya maaf ini, orang-orang kita yang bekerja pada orang Cina ya, dan bekerja apa saja bisa ya. Karena orang Cina itu rata-rata tegas ya. Kalau dia baik, banyak memberikan dia. Kalau tidak baik, memang diperlukan. Kalau berhubungan dengan orang-orang yang levelnya di bawah, memang kita itu sedikit otoriter. Ya. Tapi kalau orang sudah berjalan, ya, kenal gitu ya, kita tidak suka kita bertemu. Lebih baik dia dulu. Dan itu sudah wajar, karena tuh dia sudah dewasa, sudah matang, sudah paham mana yang baik, mana yang kurang baik. Dan sebenarnya otoriter kita itu dalam konotasi positif, Pak. Bukan seenaknya, bukan menjajah. Oke, Pak, kita masuk ke yang ke tadi kan yang situasional itu masuk ke yang lemah lembut ya Kak. Jadi kita itu yang dimaksud dengan lemah lembut itu bagaimana nih Pak? Apakah harus kita bicara dengan pelan, bicara dengan apa? Dengan santai. Di sisi lain Bapak tadi mengatakan kita juga perlu otoriter. Ya katakan anak buah kita berbuat salah, ya jangan dimarahin, baik dipanggil ke sini ya. Ya. Dan pekerjaan kamu itu kurang bagus ya. Sebab harusnya begini, kamu begitu, tolong ada perbaiki. Nah, kalau itu misalnya datanya suka lambat terus dipanggil ya, kenapa kamu lambat terus? Ya, apa alasannya? Sehingga kita ngerti, apakah lambatnya itu karena malas atau karena rumahnya jauh ya, sehingga di jalan itu mungkin banyak hambatan transportasi ya. Nah, kalau kita misalnya bijaksana, kamu sebaiknya rumahnya jangan di sana, di sini ya. Sekarang itu kamu di sana itu nyewa enggak nyewa, nah nyewanya jangan di sini. Mungkin dia bilang, kalau di sini sewanya mahal Pak, kalau itu mahal. Nanti bantu oleh Bapak ya, sewanya ya, tinggal di sini. Nah itu mana Pak? Jadi memahami kenapa orang itu misalnya datangnya suka telat. Ya. Bisa karena malas, tapi juga bisa karena masalah transportasi ya. Rumahnya jauh ya. Karena kalau dekat mahal sewanya ya. Nah, jadi pemimpin yang baik itu harus bijaksana. Keluarkan sebagian biaya, tambahan biaya, ya, supaya dia itu tempat tinggalnya dekat, sehingga tidak alasan untuk datang terlambat. Oke, baik Pak. Kita masuk ke yang keempat nih Pak, tentang akhlak mulia, patonah dan amanah ya. Jadi ada dua fokus di sini. Dari sekian banyak akhlak mulia sebagai seorang pemimpin dalam berkomunikasi itu harus fatonah dan amanah. Apa nih Pak yang dimaksud mungkin akan dibahas lebih dalam yang dimaksud cerdas dalam berkomunikasi itu Pak Fatonah. Jadi cerdas itu harus tahu ya kondisi yang kita pimpin, ya. Kemudian masalah yang kita kerjakan. Ya.
Nah, sekarang ini dunia itu sudah dunia digital ya. Jadi komunikasi itu ditingkatkan, bukan hanya tatap muka ya, tapi seringkali menggunakan media. Nah, untuk media itu kan dua alat ya, yaitu handphone diantaranya. Ya. Nah, kita yang pemimpin yang cerdas itu harus bisa memahami anak buah kita itu punya handphone enggak ya. Handphonenya itu cukup baik atau tidak ya. Yang kedua ya, apakah mungkin dia bisa beli pulsa ya. Ya. Tapi kalau pendapatannya terlalu kecil barangkali dia itu bukannya tidak mau berkomunikasi, tapi tidak punya uang untuk beli pulsa. Nah, kalau kondisi demikian, dari pemilih yang begitu cerdas, ya handphonenya dibuat beli yang lebih bagus. Ya. Yang kedua, tiap bulan beli tambahlah sekarang mah ya. Karena kita perlu berkomunikasi, kamu saya tambah uang sekian rupiah untuk beli pulsa ya. Ya. Yang baik-baik omongannya lah. Ya. Jangan diberikan untuk beli rokok lah ya. Tapi kamu berikan untuk pulsa. Perkiraan cukup lah 1 bulan sekian rupiah ya. Itu aja dia cerdas lah. Ya. Yang kedua pemimpinnya yang memang harus amanah. Pak. Harus terpercaya ya. Apa yang diucapkannya itu yang dilakukan. Ya. Integritas ya. Ya. Jangan menyuruh orang lain bisa disiplin waktu, dia sendiri tidak dapat disiplin waktu. Ya. Menyuruh anak buahnya harus datang jam 7, ya datang jam 9. Ya. Jangan ya. Harus berikan contoh ya. Jadi kalau dia katakan, maaf ya, hari ini saya tidak bisa datang cepat karena perlu ada tugas ya, ya. Kadang-kadang malah begitu pemimpin. Ya. Terutama pada yang dekat ya. Satu tim lah. Satu tim mencari sekretaris, ada bidang ini ya. Yang duduk dalam satu ruangan ya. Kalau kita akan terus perlu kontak kepada salah seorang, hari ini saya akan datang telat karena ada jas ini. Ya. Itu mereka akan enak. Pak. Jadi pemimpin memang harus terpercaya. Jangan sampai ya antara ucapan dan tindakannya itu berbeda. Itu kurang bagus. Ya. Akan mengurangi kepercayaan yang Saya dipimpin. begitu. Oke, masuk yang kelima nih Pak. Pertanyaan saya nih dari tadi, kita kan sedang membahas komunikasi ya Pak. Sementara Bapak mengatakan di sini salah satu formulanya, komponennya adalah mental kaya. Apa nih Pak kaitan mental kaya, ya, artinya suka memberi, dengan komunikasi? Jadi maksudnya ya karena ini sebagai organisasi kalau sudah bisnis ya. Jadi mentalnya pertama kan kita harus meminta pada anak buah kita kerja yang keras ya, bersungguh-sungguh, disiplin gitu ya. Kalau dia melakukannya dengan sangat baik, ya harusnya ya kita juga memberikan kadang-kadang memberikan bonus ya. Oh kamu kerjanya bagus sekali. Oh saya beri hadiah. Ya. Itu dia akan senang Pak. Tidak usah gede lah. Ya. Jadi anak gue yang diberikan perhatian, berikan uang sedikit baik akan senang ya. Karena pertama dia itu harga dirinya meningkat ya. Dia dihargai oleh orang yang memimpinnya ya. Kan mungkin satu saat dia juga akan bisa naik pangkat dan sebagainya ya. Nah itu harus lebih tegas ya. Tapi juga harus tegas. Kalau dia melanggar, katakan kamu salah ya. Harusnya begini. Kamu telah tidak boleh telat di sini ya. Nah sebenarnya tanyakan kenapa bisa telat. Nah jadi yang namanya memberi itu bisa memberi hadiah juga bisa memberikan hukuman ya. Jadi kalau dia berbuat baik, melebihi baik seharusnya berilah bonus. Ya. Tapi sebaliknya apabila tidak melaksanakan dengan baik, beri juga ya. Ya beri teguran, berikan hukuman, ya. Berikan penalti ya. Itu harus demikian. Pak. Oke, baik Pak. Berarti bisa dikatakan memberi itu salah satu bentuk komunikasi ya? Komunikasi, komunikasi. Waduh, kita sudah tanpa terasa nih Pak, udah hampir 30 menit nih tentang ngebahas tentang bagaimana formula komunikasi efektif bagi seorang pemimpin dengan cepat. Mungkin sebagai penutup Pak, supaya si para pemirsa itu bisa punya bekal nih, punya pegangan, Bapak bisa memberikan ringkasan atau kesimpulan dari formula komunikasi efektif ini. Mangga. Baiklah para pemirsa sekalian, ya, Bapak, ya, cucu Bapak yang muda-muda, memang komunikasi itu sangat penting. Lebih-lebih dari seorang pemimpin kepada anak buahnya. Tapi sebenarnya setiap manusia itu adalah pemimpin, ya. Minimal pemimpin diri sendiri, ya. Kalau sudah dewasa, mereka sudah berkeluarga, ya.
Kalau laki-laki ya memimpin ya rumah tangga, ya istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Nah, supaya semuanya berjalan dengan baik, ya harus ada komunikasi, ya. Harus ada relasi yang baik, ya, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik. Kalau di perusahaan, ya, kalau timnya itu bisa bekerja dengan baik, nanti produktivitas akan tinggi, ya, untungnya akan gede, ya. Nah, sehingga perusahaan akan berkembang besar. Demikian pula apa yang di kantor, ya. Nah, salah satu komunikasi yang harus bersama tentu ya pertama biasakan mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam, ya. Jadi kalau ketemu dengan orang ya jangan hanya lewat begitu saja lah, ya. Kalau orang Islam ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya pasti dia akan menjawab, ya. Atau dengan salam yang lain sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing, ya. Nah, untuk itu ya salam itu Bapak sedikit ya dikembangkan dengan 5 huruf, ya. SALAM, ya. Jadi S-nya salam, senyum, santun, ya. Kemudian A-nya itu atensi, berikan perhatian pada orang yang kita memimpin, ya. Kalau ulang tahun, berilah katakan ucapan selamat ulang tahun, ya. Kalau sakit, dia jemput, ya. Kalau kesulitan, dia bantu, ya. Tidak usah terlalu gede, ya. Dengan cara demikian saja itu akan ada komunikasi yang baik. Nah, kemudiannya lemah lembut dalam tindakan kita, ya. Sebagai tindakan kasar itu tidak akan baik, ya. Dia nurut, tapi nurutnya itu tidak ikhlas, Pak, itu, ya. Terpaksa. Ya, terpaksa, ya. Ya, dia nurut, dia nurut. Tapi kalau dia mengucapnya dengan baik, nurutnya itu dengan penuh ikhlas. Nah, kemudian akhlak kita ya harus mulia, harus cerdas, ya, harus amanah, ya. Jadi pemimpin itu harus termasuk pendidikan, Pak. Pendidikan yang terbaik itu adalah sebagai teladan, ya. Jadi keteladanan itu akan lebih penting dibandingkan dengan paksaan, ya. Nah, jadi pemimpin yang baik itu harus memberikan teladan yang baik, ya. Teladan disiplin, teladan ucapan yang enak, yang tidak marah-marah, ya. Teladan di dalam bekerjanya lebih keras dan sebagainya, ya. Itu akan berdampak kepada yang dipimpinnya. Ya, yang terakhir pemimpin itu ya harus mahabah, ya, harus membantu pada yang kecil. Ya. Namanya pemimpin, ya, pemimpin yang di depan, ya. Memang seorang pemimpin punya kewajiban berinstruksi, tapi jelas instruksinya, ya. Nah, kalau dia tidak paham, diberikan pemahaman. Kalau dia keliru, beritahu bahwa itu keliru, ya. Insya Allah apabila komunikasi itu baik dengan pemulasaran, organisasi apapun juga akan menjadi baik. Semua akan bahagia, ya. Harapan kita bahagia di dunia dan bahagia di rumah tangga jelas surga, ya, di tempat kita masing-masing. Insya Allah, ya, surga dunia itu antara lain dengan menggunakan komunikasi yang baik, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah para pemirsa kita sudah mendapatkan satu formula lagi yang sangat penting. Ini karena semua aspek kehidupan kita itu dibangun dari komunikasi. Jika komunikasi baik, semuanya ya akan membawa kepada kebaikan. Seringkali sesuatu yang baik pun jika komunikasi buruk akan menjadi keburukan. Jadi komunikasi itu sangat penting dan alhamdulillah kita sudah belajar kepada guru kita Pak Profesor Samsuri tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Prof yang di acara podcast Bina Sakti ini memberikan manfaat ya, bagi kita semua, termasuk bagi para pemirsa Bina SATV. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.